Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabun kalian nggak bisa menghaluskan kulit dan juga nggak menghilangkan gatal. Ganti dengan sabun ini, sabun madu. Khasiatnya luar biasa guys. 6 manfaat madu untuk kulit: mengobati jerawat dan juga penyakit eksim lainnya, mencerahkan kulit, memudarkan bekas luka, memiliki sifat antiseptik alami, mengatasi tanda-tanda penuaan, membersihkan pori-pori kita dan menghilangkan komedo, serta mengobati sunburns. Ganti sabun kalian dengan sabun madu. Order segera di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe. Di subscribe dulu itu. Babe Aldo, suara kebenaran, backup channel. Mudah-mudahan channel utama ini nggak ada masalah ya guys ya. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Ya, kita ke konten dulu. Konten kita adalah ada berita begini guys. Gugatan diterima PT UN, PDIP minta KPU tidak buru-buru tetapkan Prabowo Gibran. Ayo lu. Ini ada apa lagi PT UN? Dan gua rasa PT UN ya nggak bisa ngerubah hasil ya. Cuman KPU-nya bisa jadi perbuatan melawan hukum. Jadi hasil pemilunya itu hasil perbuatan melawan hukum. Nah, ini pemilu paling brutal ini kalau memang benar. Aduh, serius. Tapi gue bingung juga sama PDIP ya. Kenapa PT UN, kenapa nggak hak angket ya? Udah bingung sama politikus kita. Kita baca aja dulu ya. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbun menyatakan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU terkait dugaan perbuatan melawan hukum telah diterima untuk dilanjutkan ke persidangan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN. Ketua Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Gayus Lumbun menyatakan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU terkait dugaan perbuatan melawan hukum telah diterima untuk dilanjutkan ke persidangan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN. Diketahui DPP PDIP melayangkan gugatan terhadap KPU ke PT UN dan tercatat dengan nomor register 133-G/2024-PT UN Jakarta. Saya harus menegaskan sidang putusan hari ini di PT UN dipimpin oleh Ketua PT UN Jakarta. Hasil dari putusan yang disampaikan adalah permohonan kami layak untuk diproses dalam sidang pokok perkara, kata Gayus di kantor DPP PDIP Jakarta Selasa 23 April 2024. Menurut Gayus, pengadilan di PT UN akan menjadi pengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Kenapa nggak hak angket ya? Takut kalau hak angket kebongkar semuanya ya? Aduh. Justru di PT UN inilah akan terungkap semua persoalan karena adanya pelanggaran hukum oleh penguasa. Dan ini akan terungkap, tegas Gayus. Oleh sebab itu pihaknya meminta KPU tidak terburu-buru menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024. Emangnya bisa begitu?
Kalau KPU buru-buru membuat penetapan paslon, ya ini menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan di PT UN yang beberapa hari nanti terus berjalan. Itu yang kami inginkan supaya jangan ada justice delay, ucap Gayus. Gayus meminta KPU bersabar serta memberi kesempatan keadilan dan hukum memutuskan terlebih dahulu. Oleh karena itu Gayus kembali menegaskan agar KPU tidak tergesa-gesa untuk menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Bersabar, beri kesempatan hukum untuk menentukan apakah penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan ini sudah patut untuk memutuskan atau menetapkan, kata Gayus. Ya. Enggak, yang gue heran PDIP kenapa nggak hak angket ya? Kenapa ke PT UN? Kalau hak angket kan lebih keren ya, kebongkar semua ya. Atau karena takut juga ya sebagian terbongkar, ha? Aduh. Komisi Pemilihan Umum KPU akan menggelar rapat pleno penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 di kantor KPU Jakarta pada Rabu 24 April 2024. Komisioner KPU Agus Melas menjelaskan dalam rapat pleno besok pihaknya mengundang seluruh pasangan calon peserta Pilpres 2024 hingga para ketua umum partai politik. Besok pagi pukul 10.00 WIB tanggal 24 April 2024, KPU akan mengundang sejumlah pihak mulai dari lembaga negara, pimpinan lembaga negara, kemudian pemerintah tentu yang terkait, yang relevan, kata Agus Melas kepada wartawan di kantor KPU RI Jakarta Selasa 23 April. Kemudian Parpol Ketua Umum dan Sekjen Parpol peserta pemilu 2024 juga 3 pasangan paslon juga kami undang untuk melakukan rapat pleno terbuka terkait dengan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024. Sambungnya, kendati demikian, kata Melas, hingga saat ini KPU belum menerima konfirmasi secara resmi apakah paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan hadir atau tidak. Ganjar nggak hadir ya? Ya kemarin itu Ganjar nggak hadir ya. Yang jelas kita kirim undangannya ke 3 paslon. Soal apakah beliau-beliau akan hadir secara langsung sendiri-sendiri itu nanti, ujar Agus Melas. Kita belum dapat konfirmasi hadir atau tidak. Yang jelas kita undang semua, baik paslon 01, 02, 03 kita undang semua, imbunya. Mahkamah Konstitusi telah resmi memutuskan menolak permohonan dalam gugatan perkara perselisihan hasil pemilu PHPU atau sengketa Pilpres 2024 yang dilayangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Atas dasar itu KPU menyatakan akan menetapkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 pada Rabu 24 April 2024. Ya itu beritanya guys. Jadi baca, dan ini juga diposting di Twitter ini ya. Kita lihat nih, ada nih. Fraksi PDI Perjuangan mengirim gugatan ke PT UN agar KPU RI menunda penetapan Prabowo Gibran. Keterangan tim hukum PDIP guys Lumbun tadi kita udah baca, kita lihat videonya ini ya. Kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan, ya, mantap ya, bahwa hasil putusan dismisal PT UN hari ini memberikan harapan besar bagi kami untuk nantinya pada proses persidangan apa yang telah diputuskan kami dianggap layak. Dianggap layak. Celah. Wah, rekamannya ini bisa ditegakkan negara kita. Oke. Artinya hukum masih berdaulat di negara kita. Bahwa apa yang kami mohonkan itu hanya berbeda. Tentu kalau kita ini rekamannya jelek ya guys ya. Apa yang diputus di MK, maka akan sangat berbeda karena MK itu menyidangkan mengenai hasil proses pemilu. Ada satu lagi yang perlu kita tahu, bahwa hukum ini udahlah guys, ini rekamannya jelek. Jadi kalau gua ngelihat ini ya, kenapa nggak hak angket sekalian ya? PDIP. Ayolah kita lihat komentar netizen di Twitter ini ya, di postingan Twitter ini kita lihat. Let's go to Twitter guys, let's go. Oke guys, kita udah di Twitter. Ini tadi ya, yang rekamannya putus-putus tadi itu ya. Kita
Kita retweet dulu deh ya, kita retweet. Kita lihat komentar netizen apa sama kayak gue ya. Oncom lah, cuma basa-basi doang. Kemarin di MK nggak ada taring. Kalian pura-pura berseru padahal sudah makan kue bareng. Nah tuh kan. Rakyat nggak percaya. Nggak percaya. Basa-basi busuk, katanya. Persoalan hak angket menjadi tuntutan dan aspirasi rakyat ternyata dimain-mainkan. PDI Perjuangan yang diharapkan menjadi motor pengungkap kecurangan pemilu, khususnya Pilpres 2024 ternyata semakin tidak bias. Adalah Puan Maharani, Ketua DPR RI, Putri Megawati Memble alias Menjela-Menjele. Iya nggak jelas anjir. Iyalah. Aduh. Apa ya, kenapa nggak hak angket gitu? Kenapa nggak pakai angket? Walang gedabrus, mahasiswa udah bergerak tapi si Banteng masih diam aja. Kalau masih tetap diam saja maka terbuktilah sandiwara itu sebenarnya mereka bersekongkol. Bersekongkol asal santun. Asal santun. Tanggung jawablah yang dah nyalon ini. Tanggung jawablah yang dah nyalonin dari Walkot hingga presiden cawe-cawe. Iyalah. Wah, takut juga ya. Takut juga mau tanggung jawab ya. Ya udah gue bantuin deh, gimana? Gue yang jawab, lu yang nanggung. Gue bantuin aja. Udahlah PDI Perjuangan, kemarin ada waktu angket nggak dilakukan sebelum sidang MK. Kalau sekarang sudah basi, PT UN tidak mengubah hasil sengketa Pilpres di MK bukan di PT UN. Tanya saja pada Puan Maharani kenapa nggak berani lakukan hak angket. Ya karena takut. Lucu. Kentutlah PDIP. Proses hukum Pilpres sudah end di MK. Kalau mau proses politik lah dengan hak angket di DPR. Berani nggak PDI Perjuangan? Itu ya. Banyak yang nggak percaya ya. Banyak yang nggak percaya tentang apa yang dilakukan sama PDIP ya. Angket bos, jangan PT UN. Sampai-sampai itu ahli hukum tapi koyo nggak ngerti hukum, tersandra atau gimana PDI Perjuangan. Iya. Apa ya yang dimaksudkan sama di PT UN ini? Hak angket apa kabar gitu. Jatuh kali memang suara PDIP sebagai partai besar pemenang 2 kali pemilu. Invincible hand-nya itu loh. Nah, PDIP jago bersandiwara. Sandiwara dong guys, ini persidangan loh guys. Aduh, dagelan. Kenapa bukan hak angket? Tuh kan, bukan hak angket. PTN kalaupun menang cuma teguran saja, jangan mau dibohongi PDIP bang. Mereka yang mengusung Jokowi dan mereka nggak berani menurunkan Jokowi lewat angket. Mereka sepaket membohongi rakyat. Sepaket membohongi rakyat. Aduh, disarankan angket maju mundur, cam setrikaan, bulet baik. Setelah putusan MK teriak-teriak gugat PT UN. Ajaib, ajaib. Sulap dong Pak Tarno. Prok, jadi apa? Ayo dibantu. Prok. Bim, salah Bim jadi apa? Jadi. Gugatannya sekalian tahun depan aja. IP terlalu banyak gaya. IP terlalu banyak gaya. PDIP gitu ya. Kalau gugatan ini dikabulkan PT UN, maka Gibran tetap jadi wapres. Cuma tanda tangannya pada dokumen kenegaraan dianggap tidak sah. Ya lumayan lah. Kita lihat aja. Kalau gua mah, udah ya guys ya. Kalau gua mah, kita lihat aja nih sandiwaranya nih. Gelar tiker, siapin kopi. Sandiwara apa lagi nih? PDIP di PT UN tentang Prabowo, Gibran dan KPU. Itu aja. Gak usah bingung. Soalnya kalau memang mau benar-benar serius, benar katanya orang-orang. Ya mestinya angket lah. Iya kan? Di MK udah selesai. Kalau begini ya aduh udahlah. Ya kita lihat aja tapi ya kita lihat. Ini maunya gimana. Persidangan itu gimana. Ya andai kata nih ya. Andai kata di PT UN itu terbongkar semuanya. Ya tetap aja kan. Legitimasi presiden dan wapres sekarang itu ya tetap diragukan gitu. Itu aja gua mah. Oke gitu aja ya guys ya. Gak usah lama-lama. Gua Babaldo pamit dulu, sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wala aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagak jelas anjir. Umroh sesuai pilihan Anda. Keberangkatan awal Agustus tahun 2024.
harga untuk 20 orang pendaftar pertama. Umroh reguler hemat 25,9 juta. Umroh premium 33,9 juta. Buruan daftar umroh sekarang. Ibadah berkah.